Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Amelia dengan nomor induk mahasiswa 8603744404. Hari ini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah praktikum IPA DSD dengan judul praktikum pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap kecambahan. Untuk praktikum kali ini, bahan-bahan yang kita gunakan yaitu wadah 1 liter, lalu biji kacang hijau, pena, tabel pengamatan, kapas, kap plastik, deterjen cair, dan yang terakhir ada air. Untuk mengetahui apakah deterjen sangat berpengaruh terhadap proses dan perkembangan perkecambahan, ikuti terus video aku ya. Untuk langkah-langkah dalam praktikum kali ini, kita siapkan terlebih dahulu 14 kap plastik, 7 yang sudah diberi label, juga kapas di bagian bawahnya. Lalu ada wadah berukuran 1 liter, air, sendok, dan juga deterjen. Simak langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, kita masukkan 1 gram deterjen ke dalam wadah takar. Lalu, tuang sebanyak 1000 ml atau 1 liter air ke dalam wadah. Aduk hingga deterjen larut. Tuangkan pada gelas pertama, di mana gelas pertama kadar deterjennya yaitu 100%. Setelah tersisa larutan deterjen sebanyak 500 ml di dalam wadah, tambahkan lagi air hingga 1000 ml atau 1 liter. Kemudian, tuangkan pada gelas kedua, di mana pada gelas kedua kadar deterjennya menjadi 50%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air pada wadah hingga 1000 ml atau 1 liter. Kemudian, tuangkan pada gelas ketiga, di mana pada gelas ketiga kadar deterjennya menjadi 25%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air pada wadah hingga 1000 ml atau 1 liter. Kemudian, kita tuang pada gelas keempat, di mana gelas keempat kadar deterjennya menjadi 12,5%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air pada wadah hingga 1000 ml. Kemudian, kita tuang ke gelas kelima, di mana pada gelas kelima kadar deterjennya menjadi 6,25%. Lalu, kita tambahkan lagi air pada wadah hingga 1000 ml atau 1 liter. Kemudian, kita tuang ke gelas ke-6, di mana gelas ke-6 kadar deterjennya menjadi 3,1%. Untuk gelas terakhir atau gelas ke-7, merupakan gelas kontrol. Jangan gunakan deterjen, cukup gunakan air saja. Selanjutnya, siapkan sendok, lalu siram gelas cup yang sudah diberi kapas di bagian bawahnya menggunakan air larutan deterjen yang sudah ditakar sebelumnya. Ulangi penyiraman sampai gelas ke-6. Pada gelas kontrol, gunakan sendok yang belum terkena larutan deterjen agar tidak terkontaminasi. Kemudian, masukkan beberapa butir biji kacang hijau ke dalam gelas yang sudah disirami dengan larutan deterjen dan air biasa. Lakukan pengamatan setelah 24 jam atau hari ke-1. Perhatikan pengamatan, kacang hijau yang tidak tumbuh akar atau berkembang dianggap kacang hijau yang mati. Berikut adalah pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau setelah 24 jam atau 1 hari. Pada gelas pertama dengan kadar air deterjen 100% dan gelas kedua dengan kadar air deterjen 50%, dapat kita lihat kacang hijau tidak berkembang. Pada gelas ketiga dengan kadar air deterjen 25% dan gelas keempat dengan kadar air deterjen 12,5%, dapat kita lihat kacang hijau hanya beberapa biji yang berkembang dan sisanya lebih banyak yang tidak berkembang. Pada gelas kelima dengan kadar air deterjen 6,25% dan gelas keenam dengan kadar air deterjen 3,1%, dapat kita lihat kacang hijau berkembang. Pada gelas ketujuh, yaitu gelas kontrol, tanpa deterjen hanya air biasa, kacang hijau berkembang dan akar lebih panjang. Dari hasil praktikum ini, dapat kita simpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan.
Pertumbuhan berkecambahan yang terkena deterjen, pertumbuhannya akan lambat atau mati. Sementara pertumbuhan berkecambahan yang tidak terkena deterjen, pertumbuhannya lebih cepat.